Hayo, siapa nih di sini yang familiar sama website ini? Kalau kalian familiar sama website ini, ketahuan dong kalau suka nonton film bajakan. Nah, ngomongin tentang film bajakan nih, jadi penasaran sebetulnya ada nggak sih regulasinya? Eits, tapi sebelum kita ngomongin ini lebih lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu nih YouTube LTS Indonesia. Oke, yuk buruan subscribe dulu, gengs. Oke, lanjut. Aku yakin sih kalau Sobat LTS pasti udah tahu dong kalau membajak karya apapun itu adalah termasuk melanggar hak cipta, termasuk juga film. Nah, buktinya kita bisa lihat di pasal 40 ayat 1 huruf M Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018, di mana film itu termasuk hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Apalagi nih, film juga pasti memiliki hak moral dan ekonomi yang melekat bagi penciptanya, sehingga sang pencipta dapat melakukan penerbitan, pengadaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, bahkan penyewaan atas hasil ciptaannya. Nah, bahas tentang hak moral dan hak ekonomi tadi nih, tadi kan udah disebutkan kalau sang kreator ini dia punya hak untuk pengadaan. Nah, ketika pengadaan ini dilakukan oleh selain sang kreator, yaitu dilakukan oleh sang pembajak, maka si pembajak ini dapat dikenakan pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang dapat dipenjara hingga 10 tahun penjara dan atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Pusing. Bayangin nih ya Sobat LTS, 10 tahun kalian sia-sia di penjara gitu. Harusnya 10 tahun bisa ngapain ya? Harusnya 10 tahun nih kalau kita kuliah kita udah bisa sampai S3 gitu. Udah jadi profesor. Oh, gak cuma itu. Kamu bisa beliin dia penthouse seharga 4M. Itu tadi kita baru bahas tentang hak cipta ya. Beda lagi nih kalau kita bahas film doang, dimana ada juga aturan yang mengatur tentang hal ini. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman nih, bahwa setiap orang yang mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada halayak umum film tanpa lulus sensor, padahal sudah diketahui melanggar aturan Undang-Undang Perfilman, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Wow. Nah, ini yang terakhir nih, ini aku yakin pasti banyak teman-teman yang bertanya-tanya tentang hal ini. Gimana nih kalau kaum-kaum yang cuma nonton doang, nonton tapi bajakan? Oke. Jadi sejauh ini emang belum ada aturan yang mengatur tentang hal ini. Tapi kembali aja deh. Coba kita posisikan ya kalau kita menjadi seorang creator. Kita punya karya, dimana dalam sebuah karya pasti kita udah dedikasikan penuh ide, tenaga, pikiran, segala macam udah kita maksimalin lah buat kita punya karya terbaik. Dan udah kayak orang dengan seenaknya, dengan segampang itu nikmatin cuma secara bajakan gitu kan. Pasti sedih, pasti kecewa ya kan. Jadi ya minimal ketika kita belum bisa jadi creator, ya kita jadi manusia yang bisa support karya orang lain gitu. Apalagi kan sekarang nih udah banyak tuh situs penyedia film online ya secara legal. Jadi ya alasan apa lagi gitu kita harus menikmati secara bajakan. Jadi yuk mari kita sama-sama hindari nonton secara bajakan, karena itu kita nggak support karya orang lain. Aku yakin sih Sobat LTS bisa pada bijak-bijak. Oke? Aduh, ngomongin tentang pembajakan, tentang hak cipta emang seseru itu sih. Tapi sebelum aku tutup video hukum kali ini, boleh kali dong teman-teman komen most inspiring film tentang hukum apa yang sampai saat ini tuh berkesan banget buat kalian. Oke? Komen di bawah ya. Oke deh teman-teman, thank you udah nonton video hukum ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe YouTube LTS Indonesia. Bye-bye!